Setelah menggunakan gadget semua ini, tidak membuat kita damai sejahtera. Justru banyak kehilangan damai sejahtera. Ibu bapak tidak merasakan lagi kehangatan dengan anaknya karena anaknya asik bermain game online berjam-jam. Menyenangkan, tetapi sebenarnya itu adalah trap, jebakan untuk menghancurkan 5 bagian otak. 5 bagian otak hancur. Lebih berbahaya daripada narkoba yang selama ini didengungkan. Kalau narkoba 3 bagian otak. Kalau ini 5 bagian Yang otak. berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dunia membuat sistem bahwa kalau mau dapat uang lu harus kerja. Kalau mau kerja harus lewat pendidikan formal. Makanya kalau mau masuk, mana CV-nya? Seolah-olah kalau dia sudah punya sarjana begini-begini, dia pasti bagus. Enggak, dia menjadi koruptor. Itulah sistemnya mereka. Dia bangun dengan angka-angka. Jadi dia taunya apa? Ketulusan tidak ada. Wong dia lulus aja angkanya juga beli. Bayar. Yang penting ada. Nah apalagi sekarang dengan pendidikan online. Saya menolak dengan keras pendidikan online. Karena menghancurkan sel tubuh anak-anak itu. Bayangkan kalau generasi penerus bangsa dihuni, diteruskan oleh anak-anak yang dicara sistematis dari sekarang, terstruktur sistematis dan masif. Mau jadi apa? Kita diberikan 1001 alasan. Oh kalkulator udah ada di sini, oh kalender udah di sini, jam tangan, jam udah di sini. Saya sendiri merasakan itu. Saya pakai jam tangan tapi saya nggak pernah lihat jam berapa sekarang. Mati pun kadang-kadang saya nggak lihat. Betul. Kita jujur. Ini. Kenapa? Oh, kita anggap yang benar ya yang di HP, seragam seluruh dunia kan gitu. Hebat kan? Kita dibuat tidak mau melepaskan itu karena alasan kita ditutup semua sama dia. Semua udah ada di situ. Dan dia sudah punya nyawa. Karena dia punya denyut nadi. Yang kita kenal dengan kata habis pulsanya mami. Itu adalah bahasa denyut nadi, pulsa. Itu dari bahasa Inggris namanya pulse. Denyut nadi. Banyak yang bunuh-bunuhan gara habis pulsanya. Dan sekarang dengan banyaknya orang tidak bekerja, di awalnya akan digratiskan. Tetapi setelah itu kita dibuat tidak bisa lepas. Dan seluruh pendapatan yang sudah kita lakukan akan disedot. Kayak vampire. Karena itu denyut nadi kita akan disedot. Habis-habisnya. Data dapat. Sisa penghasilan kita karena kita sudah banyak yang nggak bekerja disedot alih-alih untuk masa depan anak kita, kemudian kesehatannya anak hancur, kesehatan kita hancur, jiwa kita anak jiwanya hancur, kita juga hancur, selesai habis sia-sia. Setelah menggunakan gadget semua ini tidak membuat kita damai sejahtera, justru banyak kehilangan damai sejahtera. Ibu bapak tidak merasakan lagi kehangatan dengan anaknya karena anaknya asik bermain game online berjam-jam. Menyenangkan, tetapi sebenarnya itu adalah trap, jebakan untuk menghancurkan 5 bagian otak. 5 bagian otak hancur. Lebih berbahaya daripada narkoba yang selama ini didengungkan. Kalau narkoba 3 bagian otak. Kalau ini 5 bagian otak. Jangan tunggu sampai itu terjadi kepada keluarga kita baru kita bilang, oh rupanya ini yang disampaikan oleh Pak Darman. Jangan. Belajarlah melihat sesuatu yang belum terjadi. Belajarlah melihat dengan mata roh. Iblis bermain, menipu kita dengan hal itu. Supaya apa? Kita tidak bisa mengejar dia. Karena apa? Dia lari duluan. Kita nggak tahu. Karena nggak kelihatan. Makanya orang bilang, iya anak gua begini-gini. Itu ibu kayak gitu. Oh gitu ya. Ya gimana udah terlanjur. Dan banyak bapak-bapak yang saya sampaikan begini. Lalu gimana kita bekerja dengan begini? Itulah hebatnya iblis. Dia jebak semua, dia kuasai semua sistem dunia. Akhirnya orang dibuat tidak punya pilihan. Itulah sistem. Ingat ya perbedaannya. Kalau Tuhan memberikan kepada kita free will. Kita boleh memilih. Mau bertobat, mau ikut Tuhan, silakan kata Tuhan. Tapi kalau iblis enggak. Lu mau bertobat, mau enggak ikut gue. Dipaksa kita. Ya, karena apa? Karena memang sudah difirmankan dalam Wahyu.
kita mau digiring sama dia masuk semua ke lautan api, lautan belerang. Mau digiring semua masuk. Pelan-pelan. Nah, sekarang digiring kita dengan isu. Ya, saya katakan isu. Saya gemes kalau nyampein ini. Ya, terjadi pembodohan. Itu. Padahal saya udah tahu ujungnya mau dibawa kemana. Kalau kita sudah tahu ujungnya mau dibawa kemana, sedih melihat bagaimana bangsa ini mau dijeblosin masuk ke dalam jurang api. Ya, saya berani bicara begini karena ini iman Kristen. Ya, saya tidak bicara di luar arena itu. Firman Tuhan kita berkata begitu. Saya harus katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ya. Karena saya tahu yang salahnya mana, saya tahu yang benarnya mana. Masa saya tidak sampaikan? Berdosa saya. Masalah mau didengerin itu urusan masing-masing. Tetapi setidaknya saya sudah menyelamnya. Saya harus tetap sampaikan kebenaran ini. Kita sedang digiring masuk ke dalam itu. Isu seolah-olah, kenapa? Karena manusia ini selalu fokus ke jasmani, jasmaninya dia yang dijagain, akhirnya digiringlah. Kalau jasmani kan larinya apa? Kalau enggak tetap hidup mati kan? Nah, matinya ini ditakutin. Akhirnya apa? Nurut semua. Untuk ngatasin yang tidak nurut, jadilah peraturan. Itu. Yang memberikan sanksi. Sehingga menjadi suatu kebenaran. Itu. Ini hal-hal yang ini. Saya tidak menginikan, saya menyampaikan apa kebenaran. Gitu. Kenapa banyak yang tertipu? Maaf, seperti Bapak yang sedang pakai itu ya, yang di hadapan saya. Ya. Ini ayat buat Bapak. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal pengetahuan akan kebenaran. Kalau kita tahu yang benar, kita nggak bisa ketipu. Ya, itu yang saya bilang tipu muslihat iblis. Dia akan selalu memutar balikkan kebenaran. Loh, tadi sudah disampaikan oleh Paulus saja. Aku takut ya kalau kamu pikiranmu disesatkan. Kenapa pikiran kita disesatkan? Karena Hawa aja yang ketemu langsung dengan Tuhan kok bisa diputar balik ayat oleh si iblis. Sampai akhirnya dia mau makan buah itu. Karena diputar balik bahwa nanti kau akan seperti Tuhan. Kan hebat. Ketemu langsung loh. Cuman dua loh manusianya dulu. Bagaimana kita sekarang? Gitu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi kita sendiri yang menolak. Akhirnya kita gak tahu kebenaran. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Sebenarnya kita banyak. Kalau kita takut berarti kita melupakan pengajaran Tuhan. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Keturunannya pasti ngikutin. Karena apa? Namanya ketakutan, namanya sesuatu yang salah, itu nular. Apalagi bapaknya ngomong, yang begini nak yang benar. Ikut anak itu. Makanya anak adalah makhluk jenius dalam hal meniru. Makanya dibilang buah jatuh tidak jauh dari pasar. Itu kalau kebanyakan itu kan pasar tradisional kan seperti itu. Lanjut ya. Nih, Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan. Gak ada orang itu. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Ya. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Akan goncang berarti akan datang di awan-awan kemuliaan untuk menjemput kita. Jadi kalau ketakutan, jangan harap mau dijemput karena Tuhan tidak membutuhkan orang-orang yang tidak menjadi laskar Kristus. Itu. Jadi Tuhan membutuhkan kita. Kenapa? Ini adalah roh. Gitu. Roh itu semangat. Ya. Makanya di dalam lagu Lucifer itu kan dia panglima musik. Makanya setiap lagu itu ada rohnya. Kita bisa terangkat jiwa kita. Tetapi kita juga bisa kesetanan dengar musik itu. Kita bisa sedih gara-gara musik itu. Itu loh. Ada lagu bisa gini. Putus lagi cintaku. Putus. Nah, itu kan bikin lemah. Kayak mengasihani diri kan. Itu loh. Kalau Indonesia tanah. Oh, bangkit kita punya jiwa ini. Gitu.
Misalnya kita nyanyi tadi. Bapa, kau setia, bla 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 bla. Itu akan beda lagi kita punya rasa. Nah itulah, itu roh. Ketakutan roh. Gitu. Kasih itu roh. Bahagia itu juga roh. Jadi sesuatu yang bukan fisik ini itu roh gitu sebenarnya. Ya, lanjut. Perhatikan Pak, Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan. Jadi ini apa? Ini mengimani. Ketika ketakutan itu kita imani dan kita amini, jadi. Ya, oh ini nyata. Saya kasih tahu resepnya. Orang kalau terlalu diperhatiin, belagu. Jadi gak usah diperhatiin. Perhatiinnya Tuhan. Makanya jangan fokus sama masalah, fokus kepada Tuhan. Ya, tawanlah pikiranmu dan taklukkanlah di bawah Kristus. Itu. Pikirkanlah Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah yang mulia, yang kudus, yang enak didengar, sedap dan sebagainya. Itu yang kita pikirkan. Bukan yang ketakutan. Aduh, saksi Kristus itu harus seperti itu. Ya, karena tugas akhir kita itu amanat agung loh. Bagaimana kita mau menjadi saksi Kristus kalau kita ngumpet di rumah menyelamatkan diri kita masing-masing. Enggak jadi saksi Kristus. Saksi Kristus itu keluar, korbankan jasmani, dipasang di kayu salib seperti contoh Tuhan Yesus. Enggak ngumpet Tuhan Yesus. Karena apa? Ketika kita mau menyelamatkan orang, enggak bisa kita ngumpet. Ulurkan tangan enggak bisa lewat Zoom. Mungkin kalau film-film yang itu ada tuh, tiba-tiba ada setannya keluar dari dalam. Ya. Gak bisa lewat. Apa ya ada film itu yang masuk tiba-tiba time tunnel itu. Tiba-tiba kita ada di mana. Itu film. Gak bisa, kita harus turun. Datengin masing-masing jemaat. Door to door ke rumah masing-masing. Selamatkan jiwanya, karena apa? Gereja sukanya yang bikin. Gitu. Dan dia kecil sekali. Kecil sekali. Dan lambang itu, ternyata setelah saya perhatikan kemarin, ada di lambang salah satu operator terkenal di Indonesia. Saya baru perhatikan, persis. Lambang itu ada di salah satu operator terkenal di Indonesia. Saya nggak usah sebutkan. Perhatikan. Itu. Ada yang itu. Nantilah kita itu. Ada di situ. Dan itu nanti akan dikendalikan oleh teknologi yang disebut dengan 5G. Bapak Ibu sekalian tidak akan bisa menghindar karena tidak ada lagi blank spot. Kesini kena, kesini kena, kesini kena. Kalau kemarin, wah ini kok nggak ada sinyalnya hilang. Ah itu blank spot. Masih ada ruang-ruangnya. Lempar aja HP nggak ketahuan. Dan itu yang kita tangkap kan semuanya gara-gara teknologi. Senjata makan tuan. Memang orang senang karena teknologi ini uangnya gede. Gede banget. Enak memang. Ini senjata makan tuan. Jadi kalau kita hanya berpikir kepada uang, kita terjerat. Ini sebenarnya kode. Kejar uang akhirnya terjerat sendiri gara-gara alat itu. Alat ini menghasilkan uang, luar biasa. Tapi oleh alat ini juga dia makan. Sama seperti ini. Alat ini Bapak Ibu sekalian beli untuk menyenangkan diri sendiri. Pakai uang kita. Karena kita korban promosi. Gak taunya apa? Alat ini dipakai untuk menjerat kita. Kita beli alat ini untuk menjerat dia. Kita kasih uang sama dia. Dia jerat kita punya diri. Bukan cuman pikiran kita. Seluruh jiwa kita dia udah kuasain. Data Bapak Ibu semua sudah dimasukkan di big data. Tidak ada yang lolos. Ya, yang video call, yang nulis ketik misalnya dengan siapa. Udah ada, tinggal dia mau dibuka apa enggak. Jadi dia seperti Tuhan. Itu yang dibilang cellular phone.
sel-sel kita sudah tercatat. Sel tubuh manusia pun disitulah tulisan dosa, semua perilaku kita direkam oleh alam bawah sadar. Direkam dan rekamannya langsung terhubung dengan Tuhan. Gitu. Makanya yang tidak terucap di hati kita, Tuhan tahu juga. Bapak kesel sama saya, Tuhan tahu juga. Enggak terucap. Yang terucap kan itu yang kedengaran. Tapi itu tetap terhubung. Makanya di surga begitu enggak cocok, ngerusak kita. Bagaimana bekerja? Karena di dalam tubuh kita ada transceiver, ada receiver. Sama seperti elektronik. Nah, di dalam tubuh kita ada 50 triliun sel dan satu sel ada 1,4 volt listrik. Nah, berarti ada 70 triliun volt listrik di dalam tubuh kita yang mengendalikan tubuh kita. Makanya handphone itu nyontoh ke badan kita, robot-robot yang dibikin sekarang juga nyontoh bagaimana listrik bekerja dalam tubuh kita. Ya. Kuasa-kuasa gelap, dukun-dukun yang dipakai untuk menyerang kita misalnya, dia mengirimkan gelombang kepada kita. Terus tiba-tiba, aduh serangan jantung. Padahal bukan. Itu adalah dia bikin konslet tubuh kita. Jadi banyak yang meninggal bukan karena sakit. Karena serangan. Cuman gak tahu. Memang serangan itu akan termanifestasi dalam, jantungnya berhenti. Ya iyalah. Ya iya, itu serangan. Namanya serangan roh. Gitu. Memang diberhentikan. Selnya berhenti semua, ya berhenti gitu loh. Cuman kan gak diajarin di kedokteran medikal. Makanya pada bingung juga nih dengan adanya kayak begini. Begitu tanya, mana lu pernah lihat gak? Gak pernah lihat. Terus yang bikin rame itu apa? Iklannya. Makanya jangan setel TV. Jangan buka medsos. Mereka itu alatnya mereka semua, saya tahu. Saya kasih tahu, mereka itu alat mereka. Dan mereka sudah persiapan alat itu untuk menjerat kita. Dan dia lihat, lemah sekali manusia ini. Cuman dengan informasi yang kita bikin dengan video-video sinetron yang, makanya kan kita asik dengan sinetron kan. Gitu. Jadi barang siapa yang merasa bahwa itu benar, itu serangan itu berhasil. Ini sinetron. Kalau bilang, kenapa ada yang mati? Yang mati itu haknya Tuhan, gak usah diributin. Oh Tuhan kok dipersoalkan? Itu otoritas Tuhan. Jangan pernah mempertanyakan otoritas. Saya berdiri di sini, sehat saya. Tapi kalau Tuhan panggil, saya selesai. Gak usah karena itu semua. Yakinin itu. Bodoh. Jangan terjadi pembunuhan ini. Itu hak Tuhan. 1000 rebah, 10.000 di sebelah kanan kita, 1000 di sebelah kiri kita. Kalau Tuhan pelihara kita, kita tetap imani dong. Jangan bikin malu Tuhan. Bilang anak Tuhan tapi bikin malu. Ya, Tuhan marah. Sedih Tuhan kalau gitu. Tuhan sudah mengorbankan di kayu salib itu sebagai simbol bahwa dia mengasihi kita. Dia ingin kita bersama-sama dengan dia. Dia tebus kita. Sekarang kita sudah ditebus, kita gak mempertahankan hak kesulungan kita. Ya. Jadi kalau ketakutan masih ada, berarti jangan harap kita bertemu muka dengan dia. Karena di sana tidak ada ketakutan. Jangan pernah, Tuhan tidak mau ada ketakutan di kerajaan surga. Dia mau kita sukacita, selalu memuji dan menyembah dia. Jadi manfaatkan waktu sisa hidup yang ada untuk menyembah dan menyenangkannya selalu. Kita tidak sempurna, tapi tanamkan di dalam diri kita untuk selalu ke sana. Dan minta kemampuan dari Tuhan supaya kita dimampukan. Karena tanpa Tuhan kita gak akan mampu. Ya. Berikutnya, kenapa kita banyak yang meninggal, banyak yang mati? Karena kita ini tadi hanya mempertahankan fisiknya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nah yang ada sekarang di dunia ini karena dia hanya mengerti jasmani, dia takut dengan yang tidak kelihatan ini. Karena kematian ini berhubungan dengan gak lihat apa-apa lagi. Itu yang dipertahankan. Segala macam hasil kerjaannya, bahkan hasil korupsinya dikorbankan untuk itu. Bahkan saat-saat seperti ini juga banyak yang memanfaatkan peluang-peluang itu menjadi bisnis. Belum lama ada yang datang ke saya, tolong dong ini minta kuotanya ini. Enggak, gue gak bakal suka itu. Ya. Untuk beli alat tes segala macam, alat tesnya gak bener.
Cuman masalahnya alat ini sudah digunakan, dinyatakan sebagai alat ukur untuk menentukan bahwa kamu seperti itu. Yang mau agendanya apa? Supaya terjadi vonis psikis. Waduh. Menurut alat itu, saya sudah divonis begini. Udah, pikiran kan? Karena kita dianggap bodoh, akhirnya kita udah dicap rame-rame. Kalau nggak mau denger, seret rame-rame. Ini udah bukan dunia yang kita mimpikan, bukan. Ini sekarang kita persiapkan masuk ke neraka dunia. Tidak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi ini semua. Ya, makanya dia awali dengan hoax dulu, setelah adanya smartphone mereka mainkan hoax. Hoax ini industri juga kok. Orang saling membenci, mulailah ujaran kebencian. Bapak membenci saya, bapak mulai WA saya, maki-maki saya. Jadi duit buat dia. Orang itu setiap gesekan mesin di sini klik dikit, jadi duit. Hoax dibahas, jadi duit. Kirim ke sana, jadi duit. Pagi-pagi bapak ibu senang banget itu. Selamat pagi, kirimin, nggak tahu dari mana itu gambar itu. Duit buat dia, Bu. Jadi sekarang yang sedang memainkan semua ini adalah mereka juga yang berhubungan dengan teknologi. Saya sampaikan. Kalau ditanya, mana datanya? Namanya maling, mana mau pakai data. Tapi buktikan omongan saya. Kenapa? Karena Alkitab ada yang bicara seperti itu. Bahkan nanti ada 2 saksi Allah akan datang. Ya, pada masa turbulensi nanti. Sebelum turbulensi dia akan datang. Ya. Yang waktu itu belum pernah mati secara jasmani. 2 saksi Allah. Nabi Elia dan Henok. Dan dia akan mati disaksikan oleh seluruh dunia. Dalam waktu 3,5 hari mayatnya digeletakkan. Kalau bukan teknologi yang dipakai, artinya apa? Sudah dari dulu itu ada. Video call kan gitu. Sekarang aja demo di mana-mana, orang di rumah, waduh, kelempar itu, waduh, sambil tiduran. Sementara orang ini yang berjuang, yang ini tiduran di rumah semua. Jadi ini semua adalah agendanya mereka. Mudah-mudahan semua matanya tercelik sehingga memahami semua ini. Ya, kalau tidak jelas nanti bisa ditanyakan ke saya. Saya ulangi lagi, Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi kehilangan nyawanya artinya apa? Kehidupan kekal kita hilang. Karena apa? Mempertahankan nyawanya. Udahlah, gue ikut aja, pasang aja. Udah, gue ikut aja. Kelihatannya jasmaninya dia selamat. Tapi langsung kecoret dari buku kehidupan. Silakan baca di Wahyu 14 ayat 9 sampai 12 dan Wahyu 19 ayat 20. Semua yang menggunakan tanda akan masuk, akan kena murka Allah. Gara-gara takut, gara-gara ingin mempertahankan nyawanya kan? Tapi Tuhan bilang ini, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena kita mempertahankan kebenaran, dia akan memperolehnya. Oh, haleluya. Haleluya. Saya begitu ngomong begini, langsung saya merinding goosebump. Itu artinya apa? Surga menyambut. Benar. Makin kita rasakan itu, semakin kita merasa, ya ampun Tuhan, dahsyat. Kalau kita tidak, ini kepekaan kita akan hilang. Ya. Kenapa? Karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit, ingat. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Luar biasa kita sebagai anak Tuhan. Yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Jadi bukan yang sekarang lagi diributin, sekarang yang menyelamatkan kita. Hanya kita berpegang di bawah nama Dia.
Panggil nama dia, nama yang berkuasa dan menyelamatkan kita. Enggak ada yang lain. Kita bisa buktikan, kita bisa usir setan dengan dalam nama Yesus. Kau pergi. Bukan, kamu jangan di sini dong, pergi dong. Enggak begitu. Namanya menghardik itu ya pakai ini juga. Jadi rupanya enggak bisa, Tuhan nanti ini gini, enggak bisa. Rupanya kita harus juga, jadi double. Spirit kita, roh kita ini, fisik kita juga. Ya namanya orang ngusir, masa ngusir? Enggak gitu. Jadi rupanya begitu, makanya dia ya, enyah lah. Diam. Jadi harus kita praktekkan dalam gestur tubuh kita. Kalau enggak. Makanya bilang, sembahlah Tuhan dengan seluruh akal budimu dan seluruh jiwa ragamu. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam dia. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat melihat Bapa. Datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita takut berarti kita tidak bersama-sama dengan Yesus. Udah pasti. Ya. Dan kita punya tugas. Sebelum kita meninggalkan dunia ini. Tugas kita adalah melaksanakan amanat agung. Menjadi saksi Kristus. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah. Dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu tugas kita. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kepada akhir zaman. Tetapi harus sama-sama dia. Tapi kalau nggak sama dia nggak disertai, ya enak aja. Itu sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau sekarang ada masa kekejutan yang menakutkan seperti ini, kalau tidak bersama Yesus, tidak akan disertai. Makanya takut terus. Itu gampang termanipulasi. Terakhir, kunci daripada kemenangan kita menghadapi ketakutan cuman ada 3 poin. 1, bergantung penuh pada kuasa Allah. Bergantung penuh ya, bukan separuh-separuh. Kedua, berperang dengan seluruh senjata Allah. Bukan dengan senjata manusia. Ketiga, berkarya sebagai saksi Kristus. Saya kembali lagi tadi. Kita selama ini tidak mematuhi protokol yang utuh. Yang kita patuhi adalah protokol yang tidak utuh. Tidak utuh itu apa? Ada sisi jasmani, ada sisi rohani. Yang sisi rohani tadi adalah di Kisah Rasul 4 ayat 4-12. Itulah protokol kita yang utuh. Jasmaninya dapat, rohaninya dapat. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Itu protokol kita. Ya. Karena kalau kita hanya menggunakan protokol yang diikuti oleh Bapak, maka kegelisahan dan kecemasan tetap ada. Kenapa? Karena di dalam Tuhan tidak ada kepastian. Ketakutan akan menyertai terus. Saya mau bagikan, ada 3 benteng di dalam menghadapi masa-masa seperti ini. Satu, ikutin anjuran pemerintah, gunakan masker, tetapi pahami bahwa menggunakan masker karena ketakutan gak ada gunanya. Ya, karena dengan informasi yang baru bahwa dia menyebar juga lewat lewat udara, maka mata kita tidak aman. Itulah yang membuat kegelisahan. Tidak ada kepastian di dalam kehidupan manusia. Yang ada kepastian hanya di dalam Tuhan. Itu benteng yang pertama. Benteng yang kedua adalah pertahanan sel. Pertahanan sel inilah yang diberikan Tuhan. Kita pikir anggap kebenaran dan dibuat peraturan supaya itu menjadi pembenaran. Kalau tidak malah dimarahin. Inilah iblis sudah bekerja dalam segala lini kehidupan. Ya. Digiring untuk seperti itu. Ya, ditakut-takutin dengan segala macam. Tapi kalau kita ajak debat, nggak ada yang mau nanggepin. Kita mau uji kebenarannya, nggak juga ada yang mau ini. Ya.
Dan kita lihat semuanya karena penuh dengan hal yang tidak baik. Akhirnya penuh inkonsistensi. Semuanya berubah. Seperti lagunya Ahmad Albar. Panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Berubah. Kenapa? Lidah tak bertulang. Memang lidah tak bertulang. Besok, lihat aja sekarang. Banyak bantah-bantahan. Banyak pencitraan. Gara-gara handphone banyak pencitraan. Makannya jadi foto. Jangan berdoa dulu. Ntar ini gini-gini. Nanti habis berdoa takut dimakan kan. Foto dulu. Kirim, share. Biar eksis. Bapak Ibu sekalian senang begitu ada ini. Senang forward. Didengerin, dibaca juga enggak. Kenapa? Karena memang tubuhnya sudah berubah. Otaknya sudah berubah. Jadi sel tubuhnya itu menghasilkan hormon yang kalau nggak forward nggak enak. Gitu. Nggak gelisah gitu. Ya. Kelamaan saya kayak ini. Ya. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kita tidak fokus kepada yang kelihatan. Kita fokus kepada yang tidak kelihatan. Karena yang sifatnya kelihatan, yang kelihatan itu sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Nah, kita selama ini digiring untuk hanya memahami yang kelihatan. Sehingga berhadapan yang tidak kelihatan, tampias. Tak ada satupun orang-orang yang intelektual sekarang yang tampil gagah, berani seperti waktu dulu. Sekarang sistem yang bermain. Ilmu sudah hilang. Karena kita punya intelek, itu cuma punya kekuatan 5%. Gak mampu menjangkau kemahakuasaan Tuhan. Gak mampu. Makanya Tuhan selalu beracara apa? Apa yang kau pikirkan, apa yang kau rencanakan, Tuhan batalkan semua. Karena tidak melibatkan Tuhan. Wah, ramalan cuaca juga berubah. Keliru. Segala macam ramalan berantakan. Dan akhirnya itulah. Tuhan juga tidak mau diukur. Ya, memang gak bisa diukur kok. Kita aja, seluruh otak manusia di dunia dikumpulkan. Tidak akan pernah bisa mengukur kemahakuasaan Tuhan. Kita penuh dengan kesombongan, padahal kita sangat-sangat lemah. Bukan Tuhan yang butuh kita, kita butuh Tuhan. Mulai saat ini, yuk setelah keluar, mari kita semakin bersama-sama. Kita nggak bisa hidup sendiri, karena kita makhluk sosial. Ayo Pak, yuk Bu, yuk Pak, jangan ini nggak benar, ini gini. Ayo kita ini tetap ini andalkan Tuhan, ya supaya kita bisa ketemu di surga bersama-sama. Jangan hidup masing-masing. Kalau kita hidup masing-masing seperti apa yang kita rasakan sekarang, kita nggak akan bisa ketemu di surga. Karena ketika kita sendiri, iblis mudah sekali mengkondisikan kita punya alam pikiran. Makanya ada pepatah mengatakan, lu jangan sendiri, ntar kesambit. Beneran itu terjadi. Itu terjadi. Karena ketika sendirian, pikiran kosong, dia masuk. Makanya orang yang bisa dihipnotis hanya orang yang pikirannya lagi kosong. Jangan main-main, inilah spiritual. Jadi ketakutan itu spiritual, stres itu spiritual, kebahagiaan juga spiritual, gembira itu spiritual. Kenapa orang bisa gembira adalah obat yang manjur? Kenapa? Ketika hati gembira, sel tubuhnya itu menghasilkan hormon. Hormon yang membuat dia bisa senyum. Hormon yang membuat dia tenaganya kuat, dopamin, oksitosin, serotonin, dan interferon. Kalau interferon itu sudah level paling tinggi. Ketika dia beriman sungguh kepada Tuhan. Jadi bukan antara spiritual dengan jasmani nggak berhubungan langsung. Begitu imannya kuat, imunnya langsung keluar kuat. Benar ini. Jadi imun itu berhubungan dengan iman. Maaf, bukan yang sifatnya dililit-lilit begini, enggak. Benar. Gitu. Iman itu berhubungan dengan imun. Imun itu berhubungan dengan iman. Ketika keduanya disatukan, baru aman. Kalau dipisahkan, makanya kita ini ada dua sisi. Satu jasmani yang kelihatan, tapi yang menghidupkan saya spiritual. Jadi nggak bisa dipisahkan. Gitu. Misalnya saya bilang, Bapak brengsek. Nggak ada yang saya lempar ke sana, cuma kata-kata. Tetapi ini spiritual. Bapak punya fisik, langsung hatinya sakit. Terus kemudian badannya jadi nggak enak. Itu permainan spiritual itu harus pahami. Ini nggak pernah diajar di sekolah. Sekolah cuma bilang ini 5 tambah 5 10. Makanya kita selalu ketipu. Karena kita tidak bisa melihat udang di balik batu. Kita hanya bisa melihat batunya. Nah selama ini Bapak Ibu sekalian diajar batunya aja.
nggak bisa melihat udang. Makanya sering ketipu. Misalnya saya tanya, Pak Pendeta dari mana? Saya habis dari ruko, padahal Pak Pendeta dari rumah. Kenapa Pak Pendeta jawab itu? Bukan salah beliau, karena dia dididiknya begini. Kan jasmani saya nggak lihat Bapak itu dari mana. Boleh dong saya nipu dia. Dan apa urusannya Pak Darman nanya saya? Itu hak saya. Tetapi sel dia nggak bisa bohong, Bu. Selnya Bapak ini nggak bisa bohong. Selnya akan bergetar. Enggak kok, saya dari ruko, bukan dari rumah. Bergetar sel. Karena apa? Itu yang bilang bait suci, bait yang kudus. Nggak bisa dia bohong. Gemetar. Ya, saya datang ke rumah ibu nggak terima saya. Ibu diem. Gestur ibu, sel ibu akan connect dengan sel saya. Akhirnya saya, kayaknya dia nggak terima nih. Ya udahlah pulang. Benar ini. Makanya perhatikan yang cyber itu, selalu dia terkoneksi kayak garis ini, terhubungan. Seperti itu hidup kita. Jadi sel saya dengan Bapak, ini connect nih. Dengan belakang connect, ini connect semua kita. Itulah kuasa roh. Dia main seperti itu juga, sama dengan teknologi, sama. Jadi teknologi ini adalah cara untuk menjerat kita lewat gelombangnya, gelombang hipnonya. Ini ada kuasa gelap, kuasa jahat lewat gelombang ini. Cuman karena tidak kelihatan mata, kita pikir gak ada yang mengganggu. Jadi kita disirep, kita dihipno, tanpa kita merasakan, tapi kita senang. Maka saya bilang, ini adalah racun yang disenangi oleh kita. Ya. Terakhir, sebelum saya ini kan, saya mau buktikan, supaya, Dek, tolong maju. Ya. Bagaimana spiritual ini bekerja dalam hidup kita. Cukup dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan. Semua akan bisa dibuktikan. Ya. Perhatikan, kencang ya. Saya tekan lawan. Tahan. Nah, ini kuat nih. Ya. Bilang, haleluya. Haleluya. Sayang bapaknya udah keluar tadi. Ya, enggak. Kalau misalnya ada yang itu kita bisa lihat. Oke. Sekarang bilang ini. Aku khawatir. Ulangi. Aku khawatir. Tahan ya. Tubuh ini bisa mengkonfirmasi bahwa dia nyaman. Haleluya. Dia oke. Dia oke. Jadi kalau tubuh kita oke, dia nerima, dia nyaman, dia pasti kuat. Ini buktinya. Tapi kalau adik bohong, adik makan daging nggak? Makan. Siap nggak kalau misalnya gini, seminggu ini nggak makan daging, siap nggak? Enggak. Enggak. Oke, kita tes. Enggak. Ya. Mau makan daging ya? Iya. Ya. Tahan ya. Tahan. Sel ini nggak suka. Selnya nggak suka. Karena daging sebenarnya melemahkan. Kenapa kita ini? Karena kita nggak tahu bahwa itu melemahkan. Ya. Saya mau makan sayur. Saya mau makan sayur. Ini sayur, Pak. Jangan dilepasin karena mau dites. Ini sayur. Sayur buat. Tubuh kita suka sayur. Ya. Itu. Iya kan? Saya mau makan daging. Saya mau makan daging. Nah, tubuhnya suka nggak? Tahan ya. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Kejadian 1 ayat 29. Jadi jangan bilang tubuhku baik Allah. Enggak. Saya juga sama, Bu, masih makan-makan kayak begituan. Beneran. Tapi setelah kita tahu, kita pahami, akhirnya tubuh kita akan mendorong kita untuk mengikutinya. Gitu loh. Semua sama dengan ketakutan. Kalau kita menghayal, ya, menghayal, kita kalau sendiri, ini bahaya. Menghayal di tempat yang pilihannya dua. Kalau nggak sembuh mati. Terus kemudian promosi yang menakutkannya terekamnya di sini lebih dahsyat kan? Udah ketika sendiri apa? Nggak ada yang menghibur, nggak ada yang ngedoain, nggak ada yang bilang ngajak cerita. 2 hari lewat,
Benar. Makanya itu adalah manipulasi. Itu adalah manipulasi. Lebih baik kalau ada apa-apa, lebih baik di rumah. Masih ada saudara. Udahlah percaya, sembuh dalam nama Yesus. Tapi kalau di sana siapa yang mau dalam nama Yesus? Orang lagi begini, ngomong aja susah kali. Perlu ada pertolongan, betul? Aku perintahkan segala roh penyakit yang ada dalam, keluar dalam nama Yesus. Lah kalau gini, dalam orang terkapar nggak bisa. Jadi harus selalu diinikan. Tidak ada terapi dengan cara menakutkan. Mungkin sama dengan seorang laki-laki atau siapa saja yang sedang pergi misalnya bapak ibu ke luar negeri. Kalau tidak takut Tuhan, masuk hotel sendiri. Ini hotel ada setannya nggak ya? Ya? Atau buat laki-laki, enak kali ya kalau ada cewek. Loh ini hayalan, Pak. Ya, saya harus buka ini supaya paham. Terus apa yang terjadi? Reaksi tubuh kita, reaksi kimia tubuh akan mengikuti apa yang menjadi hayalan kita, betul? Betul tidak? Wah, enaknya sekarang ada makanan. Cari kuliner. Ngikut ke sana. Udah, enak banget tuh ayam goreng. Jadi semua daya hayal kita yang akan menentukan hasilnya. Makanya imajinasi adalah kandungan roh dari suatu ciptaan. Jadi ini saya membuktikan tadi bahwa ini adalah cara saya membuktikan bahwa sel kita terhubung dengan surga. Gitu. Kamu pikirkan pikirkan tentang Tuhan. Ya, nggak usah diomongin, namanya pikiran. Bahwa apa yang kita pikirkan, pikirkan tentang Tuhan. 1, 2, 3. Pikirkan tentang Tuhan Yesus. Lihat tuh gambarnya apa, biar kamu. Udah, oke? Ya. 1, 2, 3. Kuat dia. Ketika pikiran kita menyatu dengan Kristus, kuat. Pikirkan situasi yang sekarang sedang tidak nyaman. Pikirkan ya. Pikirkan. Udahlah, pikirkan masuk di ruang isolasi di rumah sakit. Pikirkan ya, pikirkan. Enggak, ini biar kita bisa buktikan. Ya, pikirkan. Oke? Udah. Lemas sekali. Gimana nggak mau mati? Jadi mudah untuk membuat tidak ada kematian. Dengan cara apa? Bikin tenang. Bukan bikin grogi. Itu resepnya. Gak usah digede-gedein. Oh, kematian itu haknya Tuhan kok. Diumum-umumin. Yang berhak mengumumkan itu malaikat. Lapor ke Tuhan, tapi angkanya benar. Itu loh. Bukan televisi. Memangnya pengumpulan medali emas apa? Kan udah aneh kan? Pengumpulan medali emas apa? Yang ngumumin juga gak ngerti lagi. Itu. Nah, hal seperti itu. Inilah spiritual. Kenapa kita dididik untuk memahami angka-angka? Ketika angka-angkanya besar ibu di bank, senang ibu ya? Bu, ibu yang paling kiri. Ibu, ya ibu. Yang mana aja? Ibu senang kalau uangnya angka di bank banyak? Senang. Sekarang masih banyak nggak bu? Nah, sekarang sudah mulai menurun. Nah, dari dulu menurun. Oh iya. Oke. Sekarang kalau dikasih angka kematian kenapa takut? Padahal cuma angka. Itulah program yang sudah diciptakan, dibuat ke kita untuk memahami masalah angka. Kita kejarnya angka aja. Begitu dikasih angka kematian, waduh, benar kali. Itu. Jadi kepercayaan atau belief system kita dibangun dengan angka. Itu yang disebut nilai kuantitatif. Semua berdasarkan angka, hitung-hitungan. Akhirnya Tuhan pun kita hitung-hitung punya kekuasaan. Tuhan punya kekuasaan, jangan dihitung. Dahsyat. Injil Markus, Markus pasal 1. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya.
Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.